Hai, kembali lagi di Katukat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Project Power, arahan sutradara Ariel Kuhlman dan Henry Jowes. Film ini merupakan original dari Netflix yang sudah bisa kawan-kawan saksikan melalui platform tersebut. Film ini sebetulnya hadir dengan premis yang cukup menarik, yaitu tentang sebuah kapsul yang memiliki kekuatan khusus yang jika kita konsumsi, kita akan memiliki sebuah kekuatan superpower yang tidak tertebak, yang mungkin saja memberikan kita kekuatan seperti kita bisa menghilang, kita bisa punya kekuatan yang besar, bisa jadi monster, bisa mengeluarkan api dari tubuh, bisa menjadi raksasa, ataupun bisa mengeluarkan tenaga yang berlimpah seperti kebanyakan superpower lainnya. Tapi kapsul ini hanya memberikan waktu selama 5 menit. Setelah 5 menit selesai, kekuatannya hilang. Sebetulnya film ini cukup menarik, tapi sayangnya hadir dengan motif karakter yang cukup generik, yaitu tentang bagaimana si karakter utama yang diperankan oleh Jamie Foxx di sini sebagai Art, yang ternyata merupakan penyebab kenapa obat terlarang ini beredar. Sepanjang film dia berupaya menemukan anaknya yang ternyata adalah pencipta dari kapsul tersebut. Film ini sekilas terasa cukup kompleks. Ada plot A, ada plot B yang kemudian bertemu jadi plot C. Plot A-nya yaitu tentang karakter Jamie Foxx yang memerankan Art di sini berupaya mencari anaknya yang diculik oleh sekelompok penjahat yang berusaha mengembangkan obat ini dan menjualnya secara ilegal, dan berupaya memproduksi secara masif obat ini agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Dan plot B-nya itu tentang Dominic Fishback, seorang remaja perempuan yang mengedarkan obat ini demi membantu ibunya. Dominic Fishback tidak sendiri, dia dibantu oleh Joseph Gordon-Levitt, seorang polisi yang ternyata juga mengkonsumsi obat ini. Keseluruhan subplot ini kemudian bertemu menjadi satu plot utama, yaitu tentang bagaimana Joseph Gordon-Levitt kemudian Dominic Fishback berupaya membantu Jamie Foxx untuk menemukan anaknya demi menghentikan peredaran obat ini. Sejujurnya yang membuat film ini menarik yaitu adalah permainan Jamie Foxx yang saya rasa dia tidak pernah gagal memainkan semua karakter yang diberikan kepadanya. Walaupun kita tahu bahwa dia adalah seorang komedian, tapi peran-peran seperti ini akan dimakan habis oleh Jamie Foxx. Dan yang membuat saya bertahan menonton film ini bagaimana Jamie Foxx membawa karakternya dari awal sampai selesai. Kemudian tentu saja Joseph Gordon-Levitt yang setelah epic comeback-nya di 7500 yang saya rasa juga cukup berhasil memberikan performa yang terbaik di sini. Satu hal yang menarik di sini juga cameo-nya, yaitu kemunculan seorang YouTuber, Casey Neistat. Bagi kawan-kawan yang mengikuti karya Casey Neistat di YouTube, YouTuber ini kurang aktif belakangan ini, ternyata dia terlibat di proyek film ini. Cukup berbeda dengan penampilan Casey Neistat yang biasa kita saksikan di YouTube. Di sini dia berperan sebagai seorang mafia atau gangster yang ingin tertarik mencoba pil Project Power ini. Walaupun hanya satu scene singkat, penampilan Casey Neistat cukup mengagumkan bagi saya. Memang yang paling disayangkan di film ini bagaimana premis utamanya yaitu sekedar bagaimana si Jamie Foxx ingin menghentikan peredaran obat ini dan berupaya menemukan anaknya menjadi sumber semua kekacauan ini. Sangat tertebak dari awal. Saya membayangkan seandainya film ini bisa mengembangkan cerita yaitu dengan mengembangkan kemampuan pil Project Power ini sehingga menghasilkan action yang lebih menarik atau lebih mendalam. Tapi sayangnya di film ini seluruh action sangat mudah dimenangkan oleh Jamie Foxx. Dan bagaimana karakter Art di sini atau Jamie Foxx terasa sangat mudah untuk mencapai tujuan terakhirnya untuk menemukan anaknya. To be fair, sebetulnya film ini cukup menarik kalau kita lihat dari visual effect dan sinematografinya. Film ini dihadirkan dengan speed yang cukup cepat dengan sinematografi yang saya rasa juga cukup keren. Ini adalah tipikal film sci-fi yang saat kita menontonnya kita tidak perlu melibatkan logika terlalu jauh, karena memang tujuan film ini adalah untuk entertaining, adalah untuk menghibur. Selalu menarik bagi saya untuk membahas film bertema superpower, tapi ditinjau dari dunia medis. Di sini dia menggunakan kapsul hasil dari racikan dunia medis atau farmasi. Di sini kemampuan superpower yang dihadirkan melalui obat atau melalui kapsul Project Power ini dihadirkan dengan pendekatan yang saya rasa berupaya cukup ilmiah gitu, sehingga bisa sehingga terasa cukup dekat dan bisa dijelaskan kemungkinan dengan fakta-fakta ilmiah juga. Kemampuan superpowernya diambil dari ekstraksi DNA binatang yang diinjeksi kepada manusia sehingga memberikan potensi kekuatan yang tidak tertebak. Selalu menarik bagi saya ketika sebuah film berupaya melibatkan dunia medis seperti ini. Ya, walaupun angle di film ini dibuat sangat familiar, tapi saya bisa sedikit menangkap maksud lain dari film ini. Karakter Joseph di sini, polisi yang baik, dihadirkan sebagai komparasi bahwa untuk hal-hal tertentu
imunitas yang berbeda dari biasanya. Jika diberikan kepada orang yang tepat, dia bisa menyelamatkan dunia. Tapi lagi-lagi film ini bukan tentang itu. Ini adalah film sederhana bagaimana tentang seorang ayah yang berupaya menyelamatkan anaknya yang terlibat bisnis gelap pengedaran obat terlarang. Satu hal lagi komplain saya bagi film ini adalah katanya bahwa kapsul ini ketika kita konsumsi dia akan mengeluarkan kekuatan superpower yang kita tidak tahu apa superpower tersebut. Artinya superpower yang diberikan tidak tertebak, sangat unpredictable. Nah, anehnya setiap salah satu karakter mengkonsumsi pil tersebut, kekuatan yang didapatkan hampir sama dengan apa yang dia dapatkan sebelumnya. Harusnya bagi saya, mungkin saya salah ya, harusnya ketika dia konsumsi pertama kali dia mungkin bisa menghilang, dia bisa jadi monster. Saat dia konsumsi kedua, dia mungkin bisa anti peluru atau bisa tahan udara panas ataupun udara dingin. Nah, sayangnya di sini kita lihat dari karakter Joseph Gordon-Levitt misalnya, dia mengkonsumsi obat ini hanya untuk bisa tahan peluru. Artinya kekuatan yang dia miliki dari konsumsi obat ini predictable jatuhnya, yaitu bisa diprediksi. Sementara deskripsi dari obat ini adalah bahwa ketika kita konsumsi obat ini bisa memberikan kekuatan yang tidak terduga. Terlepas dari itu semua, sebetulnya film ini cukup menghibur, bisa dinikmati kapan saja, bisa dinikmati sangat mudah. Karena memang mungkin misi utama film ini bukan untuk memberikan isu yang aneh-aneh ataupun yang terlalu berat. Dan walaupun problem utama film ini adalah skripnya, tapi saya rasa film ini sangat bisa dinikmati dari awal sampai akhir. Karena lagi-lagi acting Jamie Foxx dan Joseph Gordon-Levitt sangat sayang untuk kita lewatkan. Itu saja reviewnya. Bagi kawan-kawan yang suka video ini silahkan like, bagi yang tidak suka dislike. Dan jangan lupa berikan komentar dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Itu saja, salam sinema.